Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang materi SKB dari tes CPNS. SKB berbeda dengan SKD. SKB bobotnya lebih besar. Jadi SKB itu bobotnya 60%, sedangkan SKD 40%. Jadi bagi teman-teman yang sekarang berada di ambang bawah yang saya maksud itu misalnya di formasi teman-teman tuh yang diambil cuma satu. Kemudian teman-teman itu urutan 2 atau 3. Teman-teman tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena SKB ini bobotnya 60%, sehingga masih ada kemungkinan bagi teman-teman untuk unggul di formasi teman-teman, dan masih banyak waktu untuk mempersiapkan untuk tes SKB ini. Selain itu, teman-teman juga jangan lupa untuk terus dan tanpa henti berdoa, kemudian berbakti kepada orang tua dan bersedekah. Namun dalam pengerjaannya, misalnya teman-teman sudah melakukan apa saja, ada yang harus teman-teman camkan dan resapi dan lakukan dan tanam di dalam hati teman-teman. Jadi jangan terlalu ambisius, tapi tetap berusaha keras untuk belajar dan memperoleh hasil maksimal di tes SKB ini. Pasrahkan semuanya hasil akhirnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus, jadi SKB ini ada 100 soal. 100 soal itu harus dikerjakan dalam 90 menit. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, jadi satu soal teman-teman tidak boleh mengerjakan 1 menit atau lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena itu membuang-buang waktu. Jadi tipsnya adalah kerjakan soal itu yang mudah. Indikator soal mudah itu seperti apa? Soal mudah itu ketika teman-teman membaca dan dalam 7 detik teman-teman mendapatkan jawabannya. Itu soal yang mudah. Jadi tidak perlu berpikir panjang untuk menjawab sebuah soal, berarti itu soalnya mudah. Kalau misalnya teman-teman dalam waktu 7 detik atau bisa lebih dari 15 detik, dalam 15 detik teman-teman itu masih belum juga menemukan jawaban, teman-teman bisa skip. SKB ini beda sama SKD. Soalnya itu lebih HOTS, jadi High Order Thinking Skill. Ini kayak soal UN-nya anak-anak ada. Kalau misalnya anak-anak kan UN-nya tuh hanya beberapa soal saja, tidak semua HOTS kan. Nah, kalau SKB ini semua soalnya HOTS. Jadi dulu saya itu waktu ngerjain SKB, masuk ruangan ujian itu kenyang. Terus keluar itu udah kayak mau pingsan, jadi bener-bener terperas tenaga, jiwa, raga itu buat ngerjain, karena memang soalnya susah, butuh pemahaman. Nggak susah sih sebenarnya, butuh pemahaman dan ketenangan. Jadi kita itu jangan panik, jangan sampai kayak grogi. Udah deh, sebenarnya sih emang grogi. Jadi waktu ngerjain SKB itu karena ini kayak tes akhir kan, tes kedua dari rangkaian tes CPNS. Jadi emang pasti ada kayak groginya, kemudian harus sainganku, aduh aku ada di urutan keberapa gitu kan. Tapi letakkan semua itu dulu, tenang waktu ngerjakan, jadi biar nggak panik. Karena kalau panik itu pasti kita akan blank ngerjainnya. Kita nggak akan inget waktu, nggak inget target apa yang kita mau ambil atau mau kita raih. Kita juga nggak inget strategi apa yang sudah kita susun untuk memecahkan atau menjadi unggul di tes ini. Tipsnya itu, jadi pertama, jangan mengerjakan soal yang susah. Cukup 10 detik lah, maksimal 10 detik untuk menemukan jawaban setelah membaca soal. Berarti itu soalnya mudah. Apabila lebih dari 15 detik tidak menemukan jawaban, skip aja ke soal selanjutnya. Karena kita mencari jawaban yang benar. Memang sih kalau misalnya di SKB ini jawaban salah itu nggak dimin. Jawaban salah itu nilainya 0. Tapi di sini kita mencari skor tertinggi karena kita ingin unggul. Jadi skip aja ke soal selanjutnya. Kemudian yang kedua, baca soalnya, karena kebanyakan soal ini HOTS, jadi ada pertanyaan tapi pertanyaan itu implisit. Jadi tahun lalu itu waktu saya ikut SKB, soal implikasi teori di sebuah instansi kita yang akan kita ambil itu, kemudian kita itu di situ ada konflik, ada masalah. Nah, masalah dan konfliknya itu nanti dibuat pertanyaan di bawahnya. Nah, pertanyaan itu implisit banget, jadi kita butuh pemahaman. Saya aja yang orang bahasa butuh 2 kali untuk membaca soalnya untuk menemukan jawaban itu. Tapi untuk membaca 2 kali ini bisa dilakukan di tahap kedua. Jadi kita itu ada 2 level lah. Level 1 kita ngerjain soal yang mudah, level kedua baru kita membaca soal yang kita anggap ragu-ragu tadi. Level ketiga kita kerjakan soal yang susah. Karena di sini kita mengejar skor. Tadi kembali ke tips, baca soalnya dulu, baru membaca teksnya atau membaca masalah yang ada. Itu cara kita menghemat waktu. Jadi kita baca soal, jadi kita waktu ke teks itu kita udah tahu tujuan kita baca teks itu apa. Karena kalau misalnya kebanyakan teman-teman kan biasa
biasanya baca teks dulu, karena teksnya ada di awal, terus baca teks dulu, baru baca soalnya, baru dicari lagi, oh apa ya tadi di teksnya, baru baca lagi teksnya. Nah itu tuh buang-buang waktu. Jadi teman-teman bisa membaca soalnya dulu, baru baca teks tuh, karena kebanyakan di SKB itu soalnya soal cerita, HOTS, dan membutuhkan beberapa tahapan berpikir untuk menemukan jawabannya. Nah untuk soal HOTS ini materinya tuh beda sama SKB. Kalau SKB kan TU, TBK, TKP, ada beberapa yang konkret yang bisa kita kerjakan, kayak misalnya darat aritmatika kan, kalau misalnya di SKD dulu. Nah di SKB ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman di bahasa seperti saya, itu jangan harap menemukan angka-angka. Mungkin angkanya dalam bentuk data ya. Jadi soalnya itu lebih ke cerita, kemudian kita gimana sih kita itu di kehidupan itu. Materi SKB itu ada dua yang harus kita ketahui, materi di instansi kita dan materi keprofesionalan kita. 30% itu materi dari kompetensi guru, kalau misalnya teman-teman ngambil di profesi guru seperti saya. Kalau misalnya teman-teman di kesehatan, misalnya di puskesmas, itu berarti nanti teman-teman harus mempelajari tentang seperti apa etikanya dalam instansi, kemudian perangkat apa yang harus kita siapkan dalam instansi itu terkait administrasinya dan lain sebagainya. Itu biasanya yang keluar 30%, jadi terkait administrasi dari instansi yang kita ambil, kemudian dari etika atau karakter kita sebagai pegawai, yang 70% ini adalah materi bidang. Jadi materi bidang itu misalnya saya kan guru bahasa Indonesia, banyak materi kuliah linguistik yang keluar. Itu aduh bener-bener udah kayak berapi-api kepala. Saya akan menjelaskan ya, menjabarkan secara detail. Jadi materi yang 30% itu tadi kan tentang kompetensi guru. Kalau untuk yang keguruan, profesi guru, nah yang pertama itu pedagogik, jadi teman-teman harus mempelajari pedagogik. Kemudian yang kedua tentang kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga itu tentang kompetensi sosial. Yang keempat itu tentang kompetensi profesional. Jadi dari 4 tadi itu munculnya 30%. Nah apa sih pedagogik? Pedagogik itu terkait karakter teman-teman sebagai pendidik, jadi intelektual, emosional. Gambaran soalnya soal cerita dan menyelesaikan sebuah masalah dalam instansi. Kemudian yang kedua tentang kompetensi kepribadian. Ini mengenai mental, watak, kemudian kepribadian kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga, tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini kita sebagai pendidik itu menjadi suri tauladan bagi masyarakat atau lingkungan sekitar sekolah atau lingkungan sekitar kita di rumah, juga kepada peserta didik kita. Kemudian yang keempat atau yang terakhir banyak kita temukan ya ketika kita sebagai seorang pendidik, ini biasanya terkait RPP, Prota, Promes, Silabus. Bagaimana kita sebagai pendidik itu mempersiapkan perangkat apa saja sih yang dibutuhkan, misalnya dalam situasi seperti ini perangkatnya itu apa yang dibutuhkan. Itu gambaran dari 30% materi untuk SKB. Untuk materi 70% SKB tentang materi bidang. Nah materi bidang ini kalau misalnya pengalaman saya waktu SKB tahun lalu tuh kebanyakan soal yang muncul itu tentang linguistik, jadi kebahasaan, bahasa dan sastra sih lebih muncul. Kompetensi pendidikan kita itu muncul di 30%-nya, jadi kayak membuat RPP, silabus, protada, jadi administrasinya itu muncul di 30% soal atau di kompetensi guru tadi. Nah 70%-nya ini tentang soal bahasa dan sastra teman-teman. Bahasa itu ya ada linguistik, pragmatik, semantik, ada fonologi dan lain sebagainya. Jadi soalnya nggak teoritis, misalnya ada berapa klausa dalam kalimat tersebut, terus ini termasuk klausa apa, ini termasuk enggak. Jadi nanti teman-teman itu akan menemukan soal-soal cerita. Jadi seperti itu gambaran dari tes SKB dan materi dari tes SKB. Nanti saya akan share selanjutnya seperti apa sih gambaran soal-soal SKB. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.